Bab 63, Merindu. Apartemen adalah tempat yang dipilih Alfian untuk menenangkan diri setelah pertengkaran dengan sang istri. Sekarang lelaki itu sedang duduk bersandar di atas ranjang empuk. Suasana kamar tampak temaram, sebab pencahayaan hanya berasal dari lampu tidur. Televisi menyala terang yang menayangkan detik-detik kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Sudut bibir Alfian melengkung membentuk senyum saat melihat rekaman di mana putranya berlarian dengan ruang bersama anak-anak lain. "Boy, kamu harus jadi anak yang kuat." Alfian larut dalam lamunan. Ingatannya tertuju pada masa lalu. Masih jelas terekam dalam ingatannya hampir 5 tahun lalu. Di kamar inilah pertama kali ia bertemu dengan Aileen. Seorang wanita sederhana yang penakut. Aileen bahkan datang dalam keadaan tubuh penuh bekas lebam. Alfian tidak pernah menyangka bahwa malam 1 miliar itu akan mengikat mereka seperti sekarang dengan hadirnya si kecil Boy. Dan sekarang, benih kehidupan baru sedang tumbuh di rahim wanita itu untuk kedua kali. Alfian meraih ponsel yang tadi diletakkan di meja. Jemarinya lantas bermain pada permukaan benda pipi itu. Mengetikkan sebuah pesan. "Sayang, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikan semua ini dari kamu. Aku hanya tidak mau kamu terluka. Tolong jangan pergi, biar aku yang akan menjauh. Aku akan menunggu di sini sampai kemarahan kamu reda." Isi pesan singkat penuh cinta yang dikirim Alfian kepada sang istri. Alfian duduk bersandar sambil menunggu. Berharap sang istri akan membalas dan memintanya untuk pulang ke rumah. Alfian masih ingat beberapa kebiasaan Aileen yang sulit dihilangkan dan akhirnya menjadi kebutuhan. Wanita itu tidak pernah bisa tidur tanpa pelukan sang suami. Suatu malam, Alfian pernah keluar kota selama beberapa hari untuk mengurus proyek di luar kota. Kala itu tak ada satu malam pun yang ia lewati tanpa menerima panggilan video dari sang istri menjelang tidur. Mereka akan mengobrol banyak hingga akhirnya Aileen tertidur dengan panggilan video masih terhubung. Alhasil, Alfian harus pulang lebih cepat dari jadwal. 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam. Alfian menunggu pesan balasan. Namun, ponsel tak kunjung berdering. "Apa dia sudah tidur?" gumamnya pelan. Lelaki itu meraih ponsel dan membuka pesan yang tadi dikirimnya. Namun, saat melihat nomor kontak, ia menghela napas panjang. Dadanya terasa nyeri dan sekeliling terasa penuh sesak. Foto baby boy yang biasanya menjadi foto profil sudah berganti. "Dia memblokirku," gumamnya dengan hela napas panjang. Aileen membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur. Malam ini ia tak dapat terpejam sama sekali. Bahkan sudah beberapa kali mencoba memadamkan semua lampu. Melawan rasa takut akan kegelapan. Namun, semua usaha itu sia-sia. Ada kekosongan dalam hatinya yang terasa begitu nyata. Tangannya meraba tempat kosong di samping. Biasanya akan ada sang suami yang memeluknya hingga pagi menjelang. Tetapi sekarang, lengan kokoh yang biasanya menjadi tempat bersandar itu tak ada di sini. "Kenapa kamu harus membohongiku selama ini dan menyembunyikan semuanya?" Aileen meraba perut yang masih rata, memikirkan janin yang sedang tumbuh di dalam sana. Beberapa tahun lalu saat mengandung si kecil Boy, ia juga merasakan hal yang sama. Menjalani kehamilan seorang diri tanpa adanya suami. Dan sekarang masa itu terulang kembali. Aileen memeluk selimut di dadanya. Dalam hitungan detik, seisi kamar telah penuh dengan isak tangis. Pagi ini suasana tampak berbeda. Rumah yang biasanya hangat dan penuh cinta itu terasa hampa. Hanya ada kesunyian yang menemani pagi. Aileen terbangun dengan mata sembab setelah hampir semalaman menangis. Ia duduk bersandar sebentar, lalu beranjak dan berdiri di dekat jendela. Biasanya sepagi ini Alfian akan berolahraga ringan di taman belakang rumah. Kadang membawa Boy berlari-lari kecil mengelilingi taman. Ia membiasakan putranya menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga. Tetapi sekarang taman yang luas itu tampak sepi. Hanya ada seorang pria yang bertugas untuk menjaga kebersihan taman setiap hari. Sedang menyirami beberapa tanaman di sana.
Mama? Panggilan itu membuyarkan lamunan Aileen. Ia membalikkan tubuhnya. Bayi sedang memasuki kamar masih dengan menggunakan piyama. Sayang, kenapa belum mandi? Mau sekolah, kan? Aileen memilih duduk di depan meja dan membawa si kecil bau ke pangkuannya. Papa mana, Ma? Kenapa Papa nggak ada? Selama beberapa saat Aileen membisu. Bayi sangat dekat dengan papanya. Ketiadaan sang papa sudah pasti akan ia pertanyakan. Papa ada urusan di luar, sayang. Papa nanti akan pulang. Lirih Aileen menahan sesak di dada. Bukan hanya bayi yang merindukan sang papa. Jika boleh jujur, hati kecil Aileen juga sangat merindukan suaminya itu. Namun, ego masih bertahta di hati. Kebohongan Alfian masih menyisakan rasa sakit. Mama, telepon papa. Bayi mau sama papa. Tak ada jawaban dari Aileen. Ia hanya mendekap putranya erat-erat. 1 minggu berlalu. Alfian masih disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan ia melewatkan jam makan siang begitu saja. Demi mengusir sepi, selama 1 minggu ini ia benar-benar gila kerja dan melupakan waktu istirahat dan terkadang lembur sampai malam. Dilihat dari luar, ia tampak biasa saja, sama seperti seorang pemimpin perusahaan pada umumnya yang mementingkan pekerjaan dibanding waktu bersama keluarga di rumah. Tetapi, tak ada yang tahu apa yang tersimpan di hati. Tak lama berselang, Galih memasuki ruangan itu dengan membawa beberapa berkas. Ia letakkan di meja sang bos. Bagaimana keberangkatan besok? Sudah kamu siapkan semua? Tanya Alfian. Semua sudah beres. Kita tinggal berangkat. Galih menatap sang sepupu. Sudah seminggu ini ia melihat Alfian selalu murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana dengan Aileen? Dia masih marah? Alfian melirik Galih sekilas. Iya, tapi itu bukan salahnya. Wajar kalau dia marah karena hal sepenting ini aku sembunyikan. Bahkan dia harus tahu dari orang lain. Seharusnya sejak awal aku beritahu dia saja. Setidaknya mungkin dia tidak akan sekecewa sekarang. Kalau begitu jangan sembunyikan apapun darinya lagi. Ujar Galih. Tiba-tiba raut wajahnya terlihat serius. By the way, bicara tentang kejujuran, apa kamu sudah beritahu dia tentang kondisimu sekarang? Belum. Aku tidak bisa membuatnya sedih lagi. Aku akan jujur tentang hal lain, kecuali yang satu itu. Tak lama berselang, terdengar suara ketukan pintu. Disusul dengan kemunculan Dr. Vero yang melenggang dengan santai memasuki ruangan sang prestir. Kamu melewatkan jadwal kontrol lagi. Aku benar-benar tidak suka dengan pasien satu ini. Gerutu sang dokter sambil menjatuhkan tubuhnya tepat di sebelah Galih. Kamu benar, aku juga tidak suka dengan bos satu ini. Tambah Galih. Alfian hanya melirik 2 orang di hadapannya secara bergantian. Ada tawa kecil dari bibirnya. Alfian benar-benar merasa Galih dan Vero satu spesies. Maaf, Ver. 2 hari ini aku benar-benar sibuk dan tidak punya waktu luang. Selalu alasan itu yang kamu gunakan. Balas sang dokter sambil menerbitkan mimik kesal. Oh ya, aku permisi kembali ke ruanganku. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sampai jumpa, Ver. Sampai jumpa. Vero menatap kepergian lelaki itu hingga punggung tegapnya menghilang di balik pintu. Sudah, jangan dilihat terus. Perasaan itu harus diungkap, bukan disembunyikan. Lede Alfian. Vero menghunus tatapan tajam. Jangan sok tahu. Sejak kapan aku bilang menyukai Galih? Alfian menyeringai sambil menatap wanita di hadapannya penuh selidik. Aku belum bilang apa-apa. Kamu sendiri yang barusan berkata begitu. Ucapnya, menciptakan semburat merah di pipi dokter cantik itu. Tidak usah dibahas lagi. Aku kesini bukan untuk membahas tentangku, tapi tentang kamu. Ia merogoh tas miliknya dan mengeluarkan beberapa botol obat dan menggeser tepat ke hadapan Alfian.
Oke. Alfian terdiam sejenak menatap beberapa botol obat pemberian sang dokter. Matanya kemudian terfokus pada beberapa foto yang menghiasi meja kerjanya. Menatap nanar potret menggemaskan si kecil Bow dengan senyum secerah mentari. Fer, apa aku akan bertahan hidup lebih lama? Apa aku bisa melihat anak-anakku tumbuh besar? Vero berdecak sambil menatap kesal. Ingin rasanya ia jambak rambut lelaki di hadapannya. Jangan berpikir terlalu jauh, Al. Ingat pengobatanmu sudah hampir selesai. Sel kankernya sudah hampir hilang. Jangan sampai kamu drop lagi. Bersambung.